Halo, kembali lagi di Pojok Sinema. Cerita dimulai dengan memperkenalkan Mickey Ward, seorang petinju kelas ringan yang berjuang di dunia tinju profesional. Mickey berasal dari keluarga yang penuh masalah dan kesulitan. Ia memiliki hubungan yang rumit dengan kakaknya, Dickie Eklund, yang sebelumnya merupakan petinju yang sukses, namun terjerat dalam kecanduan narkoba yang merusak karier dan kehidupannya. Dickie, yang pernah memukuli Sugar Ray Leonard dalam sebuah pertarungan, menjadi pahlawan lokal, namun kariernya hancur karena kecanduannya, dan ia kini hidup dalam bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Di sisi lain, Mickey meskipun berbakat, selalu terjebak dalam kesulitan yang dibawa oleh keluarganya. Ia bekerja keras di setiap pertarungan, tetapi selalu merasa tidak dihargai dan terperangkap dalam dinamika keluarganya yang penuh dengan drama. Alice Ward, ibu mereka, adalah sosok dominan yang mempengaruhi banyak keputusan Mickey. Ia mendukung penuh karier Mickey, namun seringkali menekan Mickey untuk tetap mengikuti jejak kakaknya. Meskipun Dickie jelas tidak lagi bisa diandalkan, Mickey mulai bertemu dengan Charlene, seorang wanita muda yang bekerja sebagai bartender. Charlene menjadi sosok penting dalam kehidupan Mickey, memberi dorongan dan motivasi yang ia butuhkan untuk keluar dari lingkungan yang penuh kekacauan dan membantu Mickey menemukan jalannya sebagai seorang petinju profesional. Charlene, yang memiliki pandangan lebih rasional, mendorong Mickey untuk mencari pelatih yang lebih profesional yang dapat membantunya mengembangkan bakatnya. Mickey Ward, meskipun memiliki bakat luar biasa dalam tinju, terhalang oleh banyak masalah yang datang dari keluarganya. Ia berasal dari keluarga yang penuh dengan kecanduan, manipulasi emosional, dan tekanan sosial yang berat. Dickie Eklund, kakaknya, adalah figur yang sangat memengaruhi hidup Mickey. Dickie adalah seorang mantan petinju yang dulu sempat mencapai puncak, bahkan pernah hampir mengalahkan Sugar Ray Leonard. Namun kecanduan narkoba membuat karier dan hidupnya hancur. Dickie yang dulunya dipuja sebagai pahlawan lokal, kini menjadi sosok yang terpuruk, terjebak dalam kebiasaan buruk, dan mengabaikan tanggung jawabnya. Namun, meskipun Dickie telah jatuh ke dalam kecanduan yang parah, ia tetap menjadi sosok yang dominan dalam kehidupan Mickey. Dickie terus berusaha menjadi pelatih bagi Mickey, meskipun kenyataannya ia sendiri tidak mampu menjaga kedisiplinannya. Mickey seringkali merasa frustrasi karena Dickie sering terlambat datang ke sesi latihan, mabuk, dan bahkan lebih sering menghabiskan waktu dengan hal-hal yang merusak. Meskipun Dickie menawarkan dorongan motivasi dan nasihat, ia tidak bisa mengatasi masalah pribadinya, sehingga justru menghambat kemajuan Mickey di dunia tinju. Setiap kali Mickey mulai menunjukkan potensi untuk sukses, Dickie datang dengan masalah baru yang membuat Mickey kesulitan untuk maju. Selain Dickie, Alice Ward, ibu mereka, juga memainkan peran besar dalam hidup Mickey. Alice adalah sosok yang sangat dominan dan penuh kasih sayang, tetapi dengan cara yang tidak sehat. Ia sangat mendukung Mickey untuk terus bertarung, namun ia juga tetap mempertahankan kedekatannya dengan Dickie, yang jelas sudah tidak bisa diandalkan lagi. Alice memiliki pandangan bahwa Dickie, meskipun bermasalah, tetap merupakan petinju yang berbakat, dan ia ingin Mickey mengikuti jejak Dickie dengan menjadi petinju profesional yang sukses. Alice memandang Dickie sebagai anak yang gagal yang harus diperbaiki, dan Mickey sebagai yang lebih baik yang harus melanjutkan harapan keluarga. Ini menciptakan ketegangan dalam keluarga tersebut, di mana Mickey merasa harus memenuhi harapan ibunya. Tetapi pada saat yang sama, ia merasa terjebak dalam bayang-bayang Dickie dan ibu yang terlalu mendominasi hidupnya.
Keluarga Ward Eklund, meskipun penuh dengan cinta, adalah keluarga yang sangat disfungsional. Mickey merasa sangat terjebak dalam pola ini dan mulai merasakan kebingungannya antara mengejar impian sendiri atau terus mengikuti jalur yang ditentukan oleh keluarganya. Dalam setiap pertarungannya, Mickey merasa seperti ia sedang berjuang untuk membuktikan lebih dari sekadar menjadi juara tinju. Ia berjuang untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu keluarganya dan mencari identitasnya sendiri. Ketika ia mulai mengejar karier tinjunya dengan tekad, ia merasa bahwa dirinya tidak hanya berjuang di atas ring, tetapi juga melawan keluarga yang sangat mempengaruhi keputusan hidupnya. Ketegangan semakin meningkat ketika Mickey yang merasa dirinya tidak bisa terus mengikuti cara hidup yang ditentukan oleh keluarganya, akhirnya memutuskan untuk mengambil kendali atas hidupnya. Ia mulai merasa bahwa untuk menjadi juara, ia harus membebaskan dirinya dari pengaruh buruk keluarganya dan mengikuti jalan yang lebih profesional. Dicky, meskipun sering memberikan motivasi kepada Mickey, tidak dapat memberikan bimbingan yang tepat karena masalah kecanduannya yang semakin parah. Hal ini menyebabkan Mickey merasa terperangkap dalam keadaan yang sulit, di mana ia harus memilih apakah ia akan terus mengikuti jejak Dicky dan ibunya, atau memilih untuk mengejar impian dengan cara yang lebih rasional dan profesional. Keputusan ini menjadi titik balik bagi Mickey ketika ia akhirnya memutuskan untuk mencari pelatih yang lebih profesional dan meninggalkan pengaruh buruk dari Dicky dan keluarganya yang terjebak dalam kecanduan. Ia mulai menyadari bahwa untuk mencapai sukses sejati, ia harus melepaskan diri dari ikatan emosional yang mengekang dan fokus pada karier tinjunya. Charlene, seorang wanita yang ia temui selama perjalanan, menjadi sosok yang mendukung Mickey dalam mengambil keputusan ini, mendorongnya untuk keluar dari dunia yang telah mengikatnya selama ini. Charlene menjadi pendorong bagi Mickey untuk melepaskan diri dari pola keluarga yang rusak dan menemukan jalannya sendiri. Namun, melepaskan keluarga bukanlah keputusan yang mudah bagi Mickey. Meskipun ia berjuang untuk meraih impian dan ingin keluar dari bayang-bayang keluarganya, ia juga merasa bersalah karena tidak dapat memenuhi harapan ibunya dan Dicky. Ia merasa terperangkap dalam dua dunia yang sangat berbeda. Dunia yang mengharapkannya untuk tetap setia pada keluarga dan dunia profesional yang mengharuskannya untuk memisahkan diri dari pengaruh buruk tersebut. Di sisi lain, Dicky yang merasa ditinggalkan oleh Mickey akhirnya menyadari bahwa ia telah gagal sebagai pelatih dan sebagai kakak. Dicky mulai menyadari bahwa untuk Mickey, menjadi juara bukan hanya soal memenangkan pertarungan, tetapi juga soal menemukan dirinya sendiri dan melepaskan diri dari pengaruh buruk keluarganya. Mickey akhirnya menemukan keberanian untuk berdiri di atas kakinya sendiri, meskipun harus berjuang melawan keluarga yang penuh dengan masalah. Puncak dari konflik ini terjadi ketika Mickey setelah berpikir panjang memutuskan untuk mencari pelatih yang lebih profesional dan meninggalkan pengaruh buruk Dicky. Mickey mulai bekerja dengan pelatih baru yang lebih stabil, yang dapat membantunya memperbaiki teknik dan mentalitas bertarungnya. Mickey juga mulai memutuskan hubungan yang lebih baik dengan Charlene yang memberi dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Namun, keputusan untuk menjauh dari Dicky dan keluarga membuat Mickey merasa terasing. Dicky yang awalnya marah karena Mickey tidak lagi mengikuti jejaknya, akhirnya mulai menyadari bahwa Mickey benar-benar ingin menjadi petinju yang sukses
dan tidak ingin terjebak ke dalam bayang-bayang masa lalu keluarga mereka, Diki akhirnya berusaha untuk bangkit dari kecanduannya dan kembali menjadi pelatih yang lebih baik bagi Mickey. Dengan bantuan pelatih baru dan dukungan dari Charlene, Mickey mulai meraih kemenangan demi kemenangan dalam karier tinjunya. Ia semakin dekat dengan tujuannya untuk menjadi petinju juara dunia. Tetapi jalan menuju puncak masih penuh dengan rintangan. Klimaks film terjadi ketika Mickey akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertarung melawan Arturo Gatti, seorang petinju terkenal di dunia yang menjadi lawan utama dalam karier Mickey. Gatti dikenal sebagai petinju yang tangguh dengan kekuatan luar biasa dan kemampuan bertahan yang hebat. Pertarungan ini bukan hanya tentang mengalahkan Gatti di atas ring, tetapi juga tentang membuktikan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa Mickey layak menjadi juara dunia. Sebelum pertarungan besar ini, Mickey mengalami banyak kesulitan, tetapi dengan pelatihan yang lebih baik, dukungan dari Charlene, dan bantuan Diki yang akhirnya kembali menjadi pelatih yang baik, Mickey semakin siap untuk menghadapi Gatti. Pertarungan dengan Gatti berlangsung sengit, dengan kedua petinju saling bertukar pukulan keras, tetapi Mickey menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa dan kemampuan bertahan yang tak kenal lelah. Mickey akhirnya berhasil memenangkan pertarungan tersebut, membuktikan bahwa ia layak menjadi juara dunia. Setelah kemenangan besar ini, Mickey tidak hanya meraih sabuk juara dunia, tetapi juga memperoleh pengakuan yang telah lama ia cari. Kemenangan ini menjadi simbol dari perjalanan panjangnya dalam menghadapi keluarga yang penuh masalah, mengatasi kecanduan, dan menemukan dirinya sebagai petinju sejati. Mickey membuktikan bahwa dengan ketekunan, keberanian, dan dukungan dari orang yang kita cintai, kita bisa mengatasi rintangan besar dalam hidup. Hubungan antara Mickey dan Diki yang sebelumnya penuh dengan ketegangan dan rasa sakit mulai pulih. Diki yang telah melalui pemulihan dari kecanduannya menjadi pelatih yang mendukung Mickey dalam perjalanan kariernya. Mereka akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu mereka dan membangun hubungan yang lebih sehat. Mickey juga mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan ibunya, meskipun ia tetap menjaga jarak dari pengaruh buruknya. Film ini diakhiri dengan adegan Mickey dan Diki berdiri bersama di luar ring, dengan Mickey memegang sabuk juara dunia. Mickey akhirnya mencapai impian yang telah lama ia kejar, tetapi lebih dari itu, ia juga menemukan kedamaian dan pengertian dalam hidupnya. Ini adalah kemenangan yang lebih besar dari sekadar sabuk juara dunia. Ini adalah kemenangan dalam hidup, keluarga, dan diri sendiri. Terima kasih telah menonton alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya.